Baik, Rami, sesuai dengan kesepakatan kita beberapa minggu yang lalu bahwa hari ini kita melakukan penelitian studi pertama ya, Bu. Iya. Sebelumnya Ibu menyampaikan dulu apa sih yang sebenarnya menjadi fokus penelitian kita hari ini. Jadi fokusnya itu ada 4 sebenarnya, Bu Rami ya. Pertama, kita akan berdiskusi tentang belajar daring Bu Rami bersama fasilitator gitu ya. Terus kita akan berdiskusi tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan penyegaran KHJ Dewantara. Terus diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio digital yang kemarin sudah kita bahas saat loka karya orientasi. Terus juga diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri Bu Rahmi dalam kompetensi guru penggerak. Baik, Bu Rahmi, untuk dokumen kan sudah Ibu sampaikan apa sih yang mau disiapkan ketika Ibu melakukan penelitian ini. Untuk itu pertama kali Ibu ingin menanya Bu Rahmi, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Yang sudah berjalan Ibu dari saya menerapkan pembelajaran yang saya dapat dari fasilitator. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6, dan untuk modul 1.1 sampai modul 1.4 budaya positif, pembelajaran di situ saya berangsur-angsur saya terapkan Ibu di kelas, kemudian juga di lingkungan sekolah. Kalau untuk di kelas Ibu, saya melaksanakan pembelajaran nilai pihak kepada murid. Salah satu yang saya laksanakan itu pembelajaran yang membuat murid senang, mudah memahami pembelajaran yang guru sampaikan Ibu, dengan melakukan metode-metode. Sebelumnya saya tanya dulu anak-anak, mau kita menggunakan metode apa nanti belajarnya, kita jadi anak-anak menjawab, saya melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan anak. Kemudian kalau untuk di sekolah Ibu, saya ke teman sejawat. Saya juga berkonsolidasi atau berkolaborasi dengan teman sejawat, apalagi teman sejawat yang sudah senior Ibu ya, yang ada juga teman sejawat yang sudah GP, guru penggerak. Jadi saya juga bertanya bagaimana meningkatkan pembelajaran di kelas nantinya, praktik baik di kelas untuk meningkat kemajuan pembelajaran di kelas. Oke. Terkait dengan proses yang sudah Ibu Rahmi lalui 1 bulan terakhir ini, apa yang menjadi hal-hal yang dianggap sebagai capaian dari Ibu Rahmi selama 1 bulan ini? Iya, yang saya anggap sebagai capaian Ibu, untuk pembelajaran di kelas, dari materi yang telah dipelajari 1 bulan ini dengan fasilitator, di mana ada Ibu PP juga di dalamnya. Pertama, di kelas saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Saya sudah menerapkan keyakinan kelas dengan murid, bermufakat dengan murid untuk menerapkan keyakinan kelas diambil dari peraturan kelas yang dibuat sebelumnya. Kemudian juga yang kedua, pembelajaran berpihak pada murid Ibu. Kebetulan visi saya adalah menciptakan murid yang unggul, berpikir kritis. Jadi saya di dalam kelas itu menerapkan memang anak itu harus mampu dia memecahkan masalah. Contoh di dalam diskusi, anak itu harus mampu berbicara, mengeluarkan pendapat. Kemudian juga saya juga menyuruh murid saya, kebetulan ada tema pembelajaran tentang wawancara, saya suruh murid untuk membuat kerangka wawancara sendiri. Saya suruh murid melakukan wawancara dengan lingkungan sekitar sekolah. Kemarin murid saya itu saya bagi per kelompok, ada 4 kelompok, mewawancarai guru olahraga, kemudian mewawancarai security sekolah, kemudian ibu kantin, terakhir guru agama. Oh iya, Ibu Rahmi itu kan guru kelas ya? Iya, saya guru kelas kelas tinggi, kelas bawah apa kelas atas? Kelas atas Ibu, kelas 4. Oh, kelas 4 ya, 4. Oke. Ibu cukup bangga ya, dan juga berterima kasih terhadap capaian-capaian dan praktek baik yang sudah Ibu Rahmi lakukan selama 1 bulan terakhir ini dengan pembelajaran yang sudah didapat saat pembelajaran. Selanjutnya Bu Rahmi, Ibu ingin mengetahui bagaimana dukungan ekosistem sekolah terhadap
kegiatan terkait program Gembala yang Ibu Rani lakukan ini? Iya Ibu, kalau dukungan dari sekolah Ibu Iya. itu sangat mendukung sekali. Iya. Kalau dari kepala sekolah, tadi Ibu juga sudah berkenalan dengan kepala sekolah, memang sangat mendukung sekali. Dari saya mulai berniat untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak, Bapak kepala sekolah juga sangat mendukung. Kemudian juga operator Ibu yang tadi juga sangat mendukung Bu, seperti saya menginginkan dokumen sangat mendukung sekali. Kemudian membantu juga saya Bu pas wawancara kemarin, ada terkendala sedikit saya Bu dengan jaringan dengan laptop, operator siaga menggantikan dengan laptop dia memakai email dia. Terus juga Bu, dukungan yang lain berupa sarana wifi. Sekolah kami kan sekarang Bu lagi tahap renovasi, jadi jadi memang kepala sekolah memang sangat mau gitu contohnya Bu, ini kantor Bapak, boleh saya Ibu rukol atau vicon di dalam kantornya sendiri menggunakan wifi sekolah, sangat mendukung sekali. Alhamdulillah, karena di saat kita loka orientasi kemarin kan 2 orang kepala sekolah yang hadir ya, satu-satunya kepala sekolah Bu Rani dan satu lagi ke sekolah Bu Ayu. Artinya mereka kan memang punya komitmen, karena di sana kan kita sudah menuangkan harapan dan kekhawatiran gitu ya, dan mereka mendengarkan gitu ya. Dukungan dari guru juga Ibu saya dapatkan juga, ada teman sejawat. Kebetulan kemarin ada tugas yang membutuhkan testimoni dari teman sejawat, dan mereka sangat mau membantu, tidak keberatan. Alhamdulillah, Bu Rani punya komunitas yang mendukung ketika Bu Rani ikut program guru penggerak ini. Baik Bu Rani, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, setelah Bu Rani melakukan pembelajaran daring ya 1 bulan terakhir sama fasilitator kemarin kan, terus bagaimana harapan Bu Rani? Ya, harapan saat ini seperti apa gitu ya? Iya Bu, harapan Ibu pembelajaran yang didapat secara dari dengan fasilitator bisa diterapkan di kelas, di sekolah, terutama nih Bu, kemarin yang terakhir materi yang didapat itu tentang disiplin positif. Di situ ada kontrol guru. Yang sebelumnya saya Bu melaksanakan kontrol guru itu yang saya pilih Bu, kalau di kelas itu lebih ke teman sama rasa bersalah. Jadi setelah mempelajari disiplin positif tentang segitiga restitusi, kontrol manajer yang dianjurkan, jadi saya sudah menerapkan perlahan-lahan di kelas. Kemarin sudah saya terapkan. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik Ibu. Baik, alhamdulillah Bu Rani, itulah salah satu keuntungan ketika guru mengikuti program guru penggerak. Oke, terus yang menjadi keresahan Bu Rani gitu ya, atau sebelum Ibu Rani mengikuti ini dan setelahnya gitu kan ada keresahan ya. Jadi apa saja yang Ibu Rani resahkan? Kalau sebelum mengikuti program ini ini yang saya resahkan Bu, mungkin lebih ke murid ya Bu ya. Tentang memberikan hukuman ke murid, saya lebih ke yang tadi yang saya sampaikan Bu, rasa bersalah sama teman. Jadi di situ murid itu tidak belajar untuk Ibu, jadi murid itu dia hilang rasa percaya dirinya dengan guru melakukan hal seperti itu. Kemudian juga saya pernah juga Bu melakukan hukuman dengan murid yang melanggar. Terus yang kedua Ibu yang saya resahkan mungkin lebih ke ini Bu, lingkup teman sejawat dengan komunitas, karena komunitas di sekolah Ibu kurang berjalan dengan baik gitu. Jadi setelah mengikuti program ini Bu, kan ada juga peran guru itu sebagai coach atau meningkatkan komunitas. Jadi saya bisa belajar di situ Bu, bagaimana caranya merangkul teman-teman untuk lebih banyak lagi sharing, berbagi di komunitas di sekolah. Memang itu salah satu program pemerintah, kita memang harus menghidupkan komunitas yang ada di sekolah. Oke, terkait dengan keresahan Bu Rani tentu ada harapan gitu ya. Tadi sebelumnya itu harapan
setelah Ibu Romi belajar dengan fasilitator. Kalau ini apa saja harapan yang sudah terwujud, ya, yang sudah terwujud nih setelah Ibu Romi mengikuti pembelajaran 1 bulan ini? Kira apa harapannya? Atau adakah harapan baru untuk 1 bulan ke depannya? Kalau harapannya Ibu, saya menginginkan murid itu mampu berpikir kritis sesuai Ya. visi impian yang saya sampaikan, yang saya buat kemarin Ibu ya. Murid yang unggul, jadi harapan saya itu murid itu harus unggul dalam akademik, kemudian mampu berpikir kritis, kemudian juga kreatif, mandiri, sesuai mandiri bertanggung royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya mengharapkan itu Ibu dengan murid saya, harapan saya. Tapi yang paling penting adalah mereka beriman. Ya, beriman ya. Takwa dan berakhlak. Ya. Baik Bu Romi, terkait dengan harapan yang Bu Romi impikan tadi, itu bagaimana dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat? Iya. Kalau harapan pertama Ibu, kan sebelumnya saya juga sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai visi yang saya buat kemarin Bu. Bapak kepala sekolah sangat setuju sekali. Apalagi visi yang saya buat itu sesuai dengan kemajuan sekarang, sesuai dengan zaman sekarang, itu zaman society sekarang. Jadi meningkatkan daya berpikir murid yang kritis. Bapak kepala sekolah sangat mendukung. Kemudian juga visi saya di depannya juga meningkatkan ketakwaan dan berakhlak mulia untuk murid juga sangat mendukung. Juga teman-teman sejawat juga saya sudah melihatkan visi saya, mereka juga sangat mendukung untuk visi. Kemudian untuk Ibu, pembelajaran di kelas, Bapak kepala sekolah juga sangat mendukung. Saya menerapkan kontrol manajer dengan murid, karena kebetulan kemarin ada murid yang melanggar Ibu di kelas. Saya mencoba menerapkan kontrol manajer, juga kepala sekolah dari situ beliau sangat setuju dengan kontrol manajer yang diterapkan, yang saya terapkan dengan murid. Oh ya, itu kalau dengan rekan sejawat depan, ini aneh ini Bu Rahmi ini, ikut program CGP ini aneh-aneh aja yang dilakukan. Katanya kan ada nggak seperti itu reaksinya? Iya, kalau teman sejawat Ibu, kebetulan kemarin pas saya menyelesaikan masalah itu yang ada di situ Ibu Citra Bu. Kebetulan dia guru penggerak. Jadi dia mengerti akan hal itu Bu. Cuma ada juga yang tidak Ibu, cuma mereka tidak ada yang berbicara seperti itu. Mendukung, oh seperti itu ya Kak Rahmi. Kalau ada anak yang melanggar, kita harus melakukan kontrol seperti itu ya. Iya, jadi saya jawab iya. Jadi kita tidak menghukum anak lagi, tapi kita menganjurkan anak itu bisa berpikir, merefleksi ketika dia melakukan kesalahan gitu. Iya, merefleksi kesalahannya Ibu, bisa anak itu mencari sendiri solusi dari masalahnya itu, bisa belajar dari kesalahannya. Iya, oke. Mudah-mudahan itu juga Ibu juga belajar dari pengalaman Bu Rahmi yang juga udah diterapkan di sekolah. Selanjutnya Bu Rahmi, Bu Rahmi kan sudah belajar tuh ya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu ya. Iya. Terkait dengan pembelajaran berdasarkan filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, apa perubahan di kelas yang Bu Rahmi lakukan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi? Iya. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari selama 1 bulan ini dengan Pak Stio dan juga Ibu BP juga. Karena pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran itu berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan kodrat zaman dan alam anak. Jadi saya Ibu di kelas sudah menerapkan pembelajaran itu memang berpihak kepada murid. Contoh yang pertama, dalam diskusi saya menerapkan pemetaan dulu Ibu sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut, sesuai dengan kemampuan anak tersebut Ibu dalam membuat kelompok diskusi atau dalam diskusi. Kemudian juga kemudian juga saya menerapkan ada ekstrakurikuler Ibu. Jadi anak itu kalau dia bakatnya ke seni, diarahkan ke seni. Kemudian ke drum band diarahkan ke drum band. Ke pramuka diarahkan ke pramuka. Ya. Jadi intinya kan Ibu selaku CBP udah tahu bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu guru itu adalah menuntun. Iya, menuntun. Iya. Menuntun dan
memberikan perhatian bahwa siswa kita itu dia akan tumbuh dengan kodratnya, baik secara alam maupun secara zaman. Oke. Selanjutnya, apa saja pembelajaran yang Ibu Rahmi dapat dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara untuk melakukan perubahan yang Ibu Rahmi lakukan tadi? Ya. Jadi pembelajaran yang saya dapat Ibu dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini Ya. di mana pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian juga di sini saya mengetahui peran guru dan nilai-nilai guru penggerak. Kemudian juga saya harus mampu menjadi agen perubahan di dunia pendidikan nanti, setidaknya di komunitas saya di sekolah. Kemudian juga dalam menerapkan kalau ada anak yang melanggar, saya menerapkan kontrol manajer, tidak lagi yang lama seperti hukuman atau sebagai merasa bersalah teman atau pemantau. Jadi saya menerapkan kontrol yang dianjurkan adalah kontrol manajer yang bisa anak itu belajar dari kesalahannya. Kemudian juga sehingga anak itu bisa berbuat menjadi lebih baik lagi. Jadi penerapan segitiga restitusi itu sangat perlu sekali ketika siswa kita itu melakukan pelanggaran dan kesalahan. Oke. Setelah perubahan yang Bu Rahmi lakukan, itu bagaimana tanggapan peserta didik Bu Rahmi? Apakah dia kaget, senang, atau dia bilang, "Wih, Bu Rahmi ini aneh"? Ya. Pertamanya Bu, saya menerapkan segitiga restitusi di kelas. Ada salah satu murid yang melanggar. Mereka agak kaget Ibu. Yang kaget itu Bu, temannya yang tidak melanggar. Ibu kok nggak marah Ibu? Seperti itu tanggapan mereka. Jadi memang agak kaget. Jadi setelah dilakukan kontrol manajer dengan murid yang melanggar ini, baru saya terangkan Ibu kepada murid-murid yang lain yang bertanya, "Ibu kok seperti itu? Ibu kok nggak dihukum Bu? Dia udah melanggar gitu. Ibu kok lembut?" Ibu tanya keyakinan Ibu, "Apa tuh Ibu keyakinan?" gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Iya. Kalau perubahan proses pembelajaran? Dalam perubahan proses pembelajaran berjalan baik Ibu ya, dengan menerapkan segitiga restitusi ke anak itu memang lebih berubah Ibu, karena lebih baik. Kalau dari segi pembelajarannya itu anak-anak memang sangat antusias Ibu ya. Senang ya? Senang dengan metode yang saya lakukan Ibu, pembelajaran berpihak kepada murid, karena mereka merasa diajak gitu, ikut dia dalam menentukan kira-kira besoknya apa lah ya. Iya, seperti itu Bu. Mereka senang dan antusias. Apalagi dalam diskusi mengerjakan proyek Ibu. Kemarin kami mengerjakan proyek membuat kincir angin, kemudian membuat kipas, kincir air juga, kemudian membuat layang-layang. Yang terakhir kemarin kami mengerjakan proyek profil pelajar Pancasila Bu. Sebab itu mereka sangat senang kerja seperti itu. Ya, intinya tanggapan mereka senang. Iya. Karena memang usia mereka adalah usia belajar, bermain sambil belajar. Iya, bermain sambil belajar. Udah belajar kan tingkatan usia ya? Iya, tingkatan usia. Wiraga. Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Rahmi, dengan tanggapan para peserta didik Bu Rahmi tadi, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut Bu Rahmi? Perubahannya, hal yang sudah baik. Hal yang sudah baik itu adalah Ibu, yang sudah baik itu saya mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga sarana dan prasarana alhamdulillah sudah mendukung juga. Kemudian juga yaitu sarana dan prasarana, kemudian juga pembelajaran berpihak kepada murid itu sudah berjalan dengan baik. Ya. Yang jelas perubahan yang Bu Rahmi lakukan itu adalah tentunya di dalam proses pembelajaran. Iya. Oke, terkait dengan yang sudah baik tadi, tentu mungkin ada yang perlu diperbaiki Bu Rahmi. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki Ibu, masih ada yang perlu diperbaiki.
Kalau untuk apa Ibu? Kalau untuk pembelajaran di kelas mungkin saya harus lebih banyak lagi belajar, terutama ini Ibu menerapkan segitiga restitusi dan kontrol manajer karena saya merasa belum pas sekali Ibu melaksanakannya. Itu yang perlu saya tingkatkan lagi. Kemudian juga meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, harus lebih membuat anak itu bersemangat dan mampu berpikir kritis, kemudian juga mampu berakhlak baik, menuntun mereka lebih baik lagi, menjadi pribadi yang berbudi pekerti yang baik. Oke, Ibu yakin dan percaya perubahan yang telah Bu Rani lakukan pasti baik di dalam kelas maupun di sekolah itu pasti Ibu buat dalam sebuah zona refleksi ya, Iya. dalam berbentuk aksi nyata. Oke. Selanjutnya kita ini akan berdiskusi nih Bu Rani terkait tentang kerangka pembuatan portofolio digital. Iya. Dulu 1 bulan yang lalu lah ya, tanggal 3 September Ibu ingat tuh, lokal orientasi. Di sana ada materi yaitu tentang pembuatan portofolio digital. Dan Ibu selaku PP saat selaku pembawa materi, hari itu setelah kita lokal udah Ibu share yang namanya panduan. Iya, panduan. Ada Bu Rani sudah mempelajarinya. Ya begitulah kira-kira CPP itu memang di akhir nanti kegiatannya ada portofolionya. Jadi portofolionya sekarang berupa digital. Terkait dengan pembuatan portofolio digital, Ibu ingin tahu nih Bu Rani, itu platform atau media apa yang akan Ibu Roni gunakan untuk membuat portofolio tadi? Iya, seperti panduan yang disampaikan kemarin Bu, saya juga sudah membaca. Untuk portofolio digital itu saya sudah buat ya Bu ya, walaupun belum selesai, itu di Google Sites. Iya, Ibu Roni menggunakan di Google Sites gitu ya. Karena ini berbasis web. Iya, berbasis web. Ibu akan men-share-nya, mempublish-kannya berupa webnya. Oke, Bu Rani, juga Bu Rani juga membaca panduan. Kan ada komponen yang akan dimasukkan ke portofolio digitalnya, dan ada juga komponen yang tidak atau merupakan larangan tak perlu dimasukkan di dalam portofolio digital. Kalau Ibu Roni tahu itu komponen apa saja yang dimasukkan ke dalam? Iya, komponen dimasukkan ke dalam portofolio digital pertama Ibu itu komponen tugas-tugas yang tugas aksi nyata. Betul, komponennya apa saja? Ibu ingatkan Bu Rani, kan ada komponen contoh lah, Ibu seorang PP, kepala sekolah, punya beberapa ada sedikit prestasi, terus menceritakan Ibu juga seorang fasilitator, itu namanya apa? Itu apa namanya? Identitas Ibu itu apa? Itu Ibu ya. Seperti apa ya? Profil kita ya, jadi ya. profil. Terus apa lagi yang mau dimasukkan di situ? Profil. Iya, profil kita, kemudian sertifikat. Oh iya, sertifikat. Terus yang tak kalah pentingnya? Kemudian tugas. Ya, tugas itu namanya artefak dari aksi ya, nyata. Betul, ya, artefak dari aksi nyata. Aksi nyata kurangnya. Itu yang perlu dimasukkan di portofolio. Nanti Bu Rani masukkan. Kalau aksi nyata tuh pilihlah yang terbaik masukkan di sana. Bukan dari modul-modulnya. Terus Ibu ingin tahu nih seperti apa bentuk penyajian portofolio digital Bu Rani akan buat? Saya akan menyajikan Bu portofolio yang lengkap. Kemudian dari setiap file itu seperti profil, saya akan masukkan profil lengkap saya di sana. Kemudian identitas saya, kemudian juga untuk sertifikat juga saya akan melampirkan sertifikatnya di sana. Kemudian di aksi nyata, di artefaknya juga saya akan melampirkan filenya di sana. Benar. Bentuk penyajiannya seperti apa? Apakah seperti video atau PowerPoint? Iya. Kalau untuk itu Bu, artefak aksi nyata saya banyak menyajikan dalam bentuk video gitu. Kemudian berbentuk video. Baik, oke, terima kasih
kasih ya Bu Rahmi ya. Nanti kalau memang Ibu Rahmi, Ibu mau lihat gitu ya, Iya Bu, ada. kerangka portofolio digital Bu Rahmi gitu kan. Nanti kalau mana yang kurang jelas nanti kita saling berbagi. Sekarang kita akan diskusi nih Bu Rahmi terkait tentang peta posisi diri ya. Peta posisi diri dan rencana pengembangan diri Bu Rahmi dalam kompetensi Bu Rahmi sebagai seorang guru penggerak. Masih ingat ya kompetensi seorang guru penggerak? Iya. Ada empat kompetensi ya. Oke. Dari 4 kompetensi itu Bu Rahmi, kompetensi apa yang sudah baik dari Bu Rahmi sebagai seorang guru penggerak? Iya. Dari 4 posisi guru penggerak tadi Bu ya, tentang guru penggerak pertama pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, yang ketiga kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah. Yang menurut saya yang lebih baik kalau dari diri saya Bu ya, mungkin kepemimpinan pembelajaran. Oh iya. Karena saya sebagai guru kelas, jadi saya menginginkan pembelajaran itu sangat menarik, siswa sangat antusias pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi saya sebagai seorang guru itu harus menerapkan lingkungan yang nyaman di kelas saya, atau pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menggunakan salah satu mungkin metode menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Ya. Gitu. Oke, jadi kompetensi pembelajaran. Kompetensi yang perlu ditingkatkan kira-kira yang mana ya Bu Rahmi ya dari 4 nih? Iya. Yang perlu ditingkatkan Ibu mungkin lebih ke ini ya Bu ya, kompetensinya ke pengembangan diri dan orang lain. Oh, pengembangan diri dan orang lain ya. Karena saya di sekolah ini Bu juga ada komunitas. Jadi komunitas itu yang perlu saya tingkatkan lagi, mungkin guru-guru harus lebih aktif di komunitas. Saya juga di sekolah mengajak guru-guru, rekan-rekan guru ini meningkatkan kompetensinya, seperti ada webinar atau pelatihan di PKB Bu, saya mengajaknya sambil mengajari guru-guru tersebut, apalagi yang guru senior ya Ibu ya, saya ajari. Kemudian juga mendiskusikan juga permasalahan itu di komunitas, itu yang belum terlaksana dengan baik Ibu. Itu perlu ditingkatkan ya. Mudah-mudahan seiring waktu, karena itu adalah proses ya. Intinya kalau kita mau gitu ya, dan mencintai serta kita yakin ya insya Allah bisa Ibu Rahmi kembangkan. Iya. Selanjutnya Bu Rahmi terkait juga dengan masih peta posisi dirinya. Apakah ada perubahan rencana Ibu Rahmi gitu ya, dan kira-kira apa saja perubahan itu setelah Ibu Rahmi mendapat umpan balik gitu kan? Iya. Kalau dari ini Bu, pengembangan diri orang lain, mungkin kedepannya, sebelumnya saya juga pernah kemarin mengikuti pelatihan komunitas. Jadi saya ingin menerapkan ilmu yang saya dapat itu untuk lebih memajukan komunitas sekolah, mungkin dengan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang lain, bagaimana bisa komunitas ini berjalan dengan baik, itu ya untuk pengembangan diri dan orang lain. Kalau untuk pembelajaran di kelas, mungkin saya harus lebih melaksanakan pembelajaran itu yang berpihak kepada murid, dengan menuntun murid lebih baik lagi. Oke, bagus ya Bu Rahmi ya. Mudah-mudahan ya seperti harapan kita berjalan dengan baik. Oke Bu Rahmi, kita nih masuk pada sesi terakhir nih. Sesi terakhir ini namanya refleksi Bu Rahmi. Ya, sarankan refleksi. Jadi terkait dengan refleksi ini, Ibu ingin mengetahui Bu Rahmi, apa pembelajaran atau ide baru yang Ibu Rahmi dapat setelah sesi pendampingan? Ada ide baru ya setelah kita melakukan pendampingan? Iya. Ide baru Ibu dari pendampingan yang Ibu lakukan, mungkin kayak ini Bu, lebih ide barunya nanti saya akan lebih ke komunitas kayaknya. Oh iya, jadi pembelajaran yang hari ini tuh yang Ibu Rahmi dapat itu adalah pengembangan ya? Iya, pengembangan komunitas Ibu akan saya lakukan untuk pengembangan komunitas. Oke, baik.
sekarang refleksi yang Ibu selaku PP sebagai pengajar prakteknya, apa yang sudah baik dari Ibu soal pendampingan? Iya, yang sudah baik dari Ibu, pertama kalau menurut saya Ibu sudah Ya. melakukan pendampingan sesuai dengan yang sudah diinstruksikan. Ibu bertanya sambil mengarahkan saya sambil mengarahkan saya menjawab apabila saya agak ragu menjawabnya. Ibu mengarahkan ke lebih baik lagi. Kemudian Ibu juga bertanya memang sesuai dengan poin-poin yang sudah ada. Oke. Yang perlu diperbaiki untuk pendampingan selanjutnya apa, Bu Rani? Yang perlu diperbaiki kalau menurut saya Ibu, mungkin ini Bu ya, kalau ketepatan waktu Ibu sudah tepat. Oke. Yang mungkin yang perlu diperbaiki mungkin ini Bu, Susah ya, Bu ya? Ya bingung Karena kan. semua CDP pada susah menjawab gitu Iya. ya. Oke, mungkin pengelolaan waktu lah. Mungkin apa nih, schedule lah ya. Pada schedule itu juga sudah diatur. Iya. Cuman kemarin kebetulan kita ada pelatihan yang Iya, sama, maka kita schedule. Sebenarnya nggak ada masalah, yang penting kita sudah melakukan. Oke. Makasih Bu Rami untuk sesi coaching pendampingan kita hari ini. Ibu sangat bangga dan sangat berterima kasih serta mengapresiasi tentang praktek-praktek baik yang sudah Bu Rami lakukan di kelas gitu ya. Mudah-mudahan menjadi contoh dan jadi model bagi teman-teman di komunitas Bu Rami. Oke Bu Rami, dan juga Ibu mengucapkan selama mengikuti pembelajaran daring, Bu Rami termasuk CDP yang aktif dan juga teman-teman yang lain. Mungkin aja Bu Rami sukses buat kita. Semoga ini menjadi satu amal dan juga merupakan tugas kita dari program PDP. Sukses selalu.